Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi berikutnya, masih pembelajaran fisika, yaitu tentang vektor. Apakah vektor itu? Yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Notasi vektor biasa ditulis dalam huruf besar atau diberi tanda panah atasnya. Seperti ini, misal vektor A. Dikasih tanda panah seperti ini. Inilah vektor. Kali ini masih tetap dengan saya, Ahmad Suzadat Basori. Sumber gambar yang ada di dalam nantinya adalah dari buku fisika karangan Schirsch edisi ke-11. Sebelum membahas vektor itu sendiri, mari kita belajar fisika matematika, yaitu fisika matematika. Apa itu? Yaitu tentang trigonometri. Perhatikan di sini ada segitiga, siku-siku dengan salah satu sudutnya menghadap pada garis tegak. Di sini kita lebih mudahnya dengan menggunakan istilah sisi miring, sisi miring, sipan sisi depan, sikat sisi dekat. Sehingga untuk mendapatkan nilai sin dari sudut, yaitu sisi depan bagi sisi miring, cos sisi dekat sisi miring, tan sisi depan sisi dekat. Untuk menentukan besar sudut, jika diketahui panjang sisinya, maka kita balik, namanya arkes, arkes dari nilai itu sendiri. Nanti kita pelajari dari contoh-contohnya. Perhatikan rumus-rumusnya, terutama yang ini, sisi depan, sisi miring, cos sikat siring, tan sipan sikat, sipan siring sin, sikat siring cos, tan sipan sikat. Gitu cara menghafalnya dan memperhatikan dari gambar yang tersedia. Contoh penerapan vektor. Perhatikan, sebuah gedung memiliki bayangan dari gedung dengan panjang yaitu 67,2 meter. Jika dari ujung bayangan ini diukur sampai tinggi gedung, akan membentuk sudut 50 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah tinggi gedung? Perhatikan di sini HA atau sikat sisi dekat, ada theta 50 derajat 67,2 meter. Yang ditanyakan adalah HO, sipan. Berapakah? Dari data yang sudah terkumpul ini, yaitu sikat dan theta, maka berapakah sipan? Maka kita bisa mencari, yaitu yang memiliki hubungan yaitu hanya tan theta, yaitu sipan sikat. Sehingga sipan itu sendiri sama dengan sikat tan theta. Jika kita masukkan nilai-nilainya, maka akan ketemulah seperti ini, yaitu tinggi gedung menjadi 80 meter. Inilah hasilnya. Contoh yang lain, seorang anak di atas perahu pada jarak 14 dengan kedalaman 2,25. Jika anak ini mendayung sejauh 22 meter, berapakah kedalaman pada jarak tersebut? Caranya adalah yang diketahui, yaitu sekali lagi ada
Sudut kita belum tahu, maka kita cari dulu sudutnya. Yang berhubungan adalah tan, sipan, sikat, sipan, sikat, sipan, sikat. Cara mencari sudut yaitu anti tangen atau arkes tangen. Ya, caranya bagaimana? Ada di kalkulator. Jadi bisa dilihat, cari tan atau tangen, gitu ya. Sehingga ini dibagi dulu, dibagi 2,25 dibagi 14, baru ditekan anti tangennya. Kalau di kalkulator tekan shift kemudian tan, kan muncul sudutnya yaitu 9,13. Kemudian kita masukkan lagi pada jarak yang diketahui. Artinya di sini ada 2, yaitu sipan pertama ke 1, ya, ada sikat pertama, ada sipan kedua, tapi ada teta. Sikat, yang diketahui adalah sikat. Yang ditanyakan sipan kedua, yaitu kedalamannya, sehingga kita bisa substitusikan ke sini. Ya. Ini yang pertama, ya, ini yang kedua, sehingga D itu adalah sipan yang kedua. Diperoleh hasil seperti ini. Pada vektor disepakati bahwasannya arah vektor jika ke atas seperti ini, yaitu tandanya positif. Jika ke bawah turun, tandanya negatif. Pun demikian dengan arahnya. Jika ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke. Berikutnya komponen vektor. Disepakati bahwasannya arah ke atas yaitu N utara, kalau pada kompas utara, selatan, barat, timur. Berarti arah vektor itu timur adalah X positif, barat min X, utara Y positif, selatan Y negatif. Apakah yang dimaksud dengan komponen vektor itu sendiri? Misal dari start mobil bergerak sejauh R sampai finish, artinya dia memiliki komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga membentuk sudut theta di sini, X dan Y. Inilah yang disebut komponen R X plus Y, sehingga komponen dari vektor itu adalah X dan Y. Notasi vektor biasa ditulis dengan X R sama dengan X I plus Y J. Ini notasi vektornya dengan komponen X dan Y. Komponen vektor seperti tadi, vektor A jika membentuk sudut
terhadap sumbu X jika kita letakkan pada koordinat kartesius, maka akan membentuk komponen AX dan AY, di mana A adalah sisi miring dengan membentuk sudut theta, AX adalah sikat, AY sipan. Maka sin theta sama dengan sipan siring AY per A. Maka AY itu sendiri atau vektor komponen Y sama dengan vektor A sin theta. Cos theta sama dengan sikat siring komponen X per vektor A, sehingga vektor X komponen X yaitu vektor A cos theta. Artinya jika dituliskan komponen vektor A itu A cos theta ditambah A sin theta. Besar nilai vektor, misalkan A yang tadi, atau biasa disebut dengan resultan, maka besar dari vektor A adalah akar dari komponen X dikuadratkan dan komponen Y dikuadratkan. Maka inilah yang dikatakan dengan besar. Kalau kalian perhatikan dari persamaan ini adalah persamaan Pythagoras. Adapun penjumlahan misalkan beberapa vektor, misalkan vektor A, vektor B, maka ini adalah resultan vektor A plus vektor B, atau bisa besarnya adalah R sama dengan komponen AX plus BX dikuadratkan ditambah AY plus BY dikuadratkan. Sekali lagi komponen X ya, dan komponen Y harus dipisahkan. Perhatikan contoh vektor berikut. Kecepatan adalah vektor. Perhatikan, maka terdiri dari komponen X, Y. Ya, perhatikan di sini. Nah, X, Y. Di sini komponen X, komponen Y. Di sini tertera di atas, yaitu besar angka-angka itu sendiri. Maka sudutnya tertera. Ya. Silakan nanti dibuktikan. Oke, penjumlahan vektor misalkan diperoleh vektor A di sini ditambah dengan vektor B, maka hasilnya adalah
sebuah resultan. Ada yang menotasikan R, ada yang menotasikan S. Artinya apa? Resultan itu yaitu penjumlahan dari vektor. Maksud dari penjumlahan dari vektor jika seperti ini, A plus B, resultannya adalah S atau R. Resultan sama dengan A plus B. Besarnya seperti ini. Perhatikan vektor A 14. Besarnya membentuk sudut komponen AX 14, AY 4 dengan sudut yaitu 15,9. Pun demikian dengan B. Sekarang B besarnya 10 tapi memiliki komponen BX yaitu 6 dan BY 80. Kok bisa? Ya, misal kita letakkan pada sumbu kartesian, kita tampilkan di sini garis-garisnya. Ya, terlihat dia memiliki dua komponen. AX, BX, ya. Misalkan kita letakkan di sini, ya. Resultannya pun terlihat. Oke, komponennya titik, artinya komponen X dijumlahkan dengan komponen X, AX plus BX, AY plus ABY, maka resultannya adalah menjadi R sama dengan RX plus RY, maka besar itu sendiri sama dengan S. Oke, yuk kita asal lagi matematika fisika. Contoh perpindahan vektor R sejauh R besarnya 175 meter dengan membentuk sudut 50 derajat terhadap sumbu X. Perhatikan gambar 1.20 sehingga terdiri dari komponen X dan Y. Tentukan komponen X dan Y. Seperti penjelasan sebelumnya, X atau sikat sama dengan siring cos theta. Y sipan sama dengan siring sin theta. Sehingga kalau kita masukkan, nah ini persamaannya Y sama dengan R sin theta, dimana nilainya adalah seperti ini. Contohnya X sama dengan siring cos theta, pun nilainya kita masukkan, ketemulah 112 sebagai pemantapan, sehingga nilai untuk sudut A akan menjadi kebalikan. Pada kasus alfa di sini, untuk alfa maka yang berhadapan adalah X. Ini menjadi sipan, sikat. Jadi sipan dan sikat tergantung dari letak sudutnya. Sipan sisi depan sudut, sikat sisi dekat sudut. Makanya dari awal saya tidak akan menjelaskan X dan Y, ya, sehingga solusinya seperti ini. Oke, sebelum kita akhiri, perhatikan vektor-vektor di bawah ini ada A, B, C, D, E dengan panjang atau besar 100, 150, 100 dengan arah 30 derajat. Langkah pertama yaitu gambarkan koordinat. Misalkan, ingat sekali lagi, north utara,
N S selatan, East timur atau East East timur, barat. Oke, yang A, vektor A 100 pada sudut 30 derajat of east timur, maka ke sana. Di sini 30 derajat, ini 100, maka vektor A di sini sumbu X, sumbu Y, sehingga 100 cos theta, 100 sin theta. B, C, D silakan di